Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah jaringan komputer akan menjelaskan terkait soket programming serta mendemonstrasikannya. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Rizal Zari Subakti, yang kedua ada Muhammad Rifki Zaidan, yang ketiga ada Aulia Khairusa Putri, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Hasan Parmesti Ahmad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang soket programming. Soket merupakan mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antara aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin, serta pertukaran ini terjadi pada sebuah jaringan komputer. Penggunaan soket programming memungkinkan adanya komunikasi antara klien dan server. Salah satu contoh sederhana penggunaan dari soket programming yaitu pembuatan program untuk chatting. Soket programming terbagi menjadi dua, yang pertama ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan kedua ada UDP, User Datagram Protocol. Next. TCP atau Transmission Control Protocol menggunakan konsep connection oriented dan reliable data transfer, sehingga aplikasi yang dibangun dengan TCP soket tidak mempedulikan lama waktu pengiriman data, tetapi sangat mementingkan ketepatan data. Karakteristik TCP yang pertama adalah reliable. Reliable sendiri berarti data ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Memiliki mekanisme pengiriman data yang handal serta efisien. Yang kedua yaitu connection oriented. Dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host. Yang ketiga ada full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yaitu jalur keluar dan jalur masuk. Yang keempat ada memiliki layanan flow control. TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau, serta membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Kemudian yang terakhir ada melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi, di mana TCP ini mengirimkan paket secara one-to-one. Next. Cara kerja TCP, yang pertama, data dipecah menjadi paket kecil. Paket akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label berbeda dan alamat pengirim paket. Selanjutnya, paket akan dikirim melalui router. Router di sini bertugas mengantarkan paket yang sudah siap dikirim dan menentukan rute tujuan setiap paket. Yang terakhir, paket sampai di tujuan. Setelah sampai di tujuan, setiap layer akan bertugas sesuai dengan layarnya masing-masing. Next. Kemudian selanjutnya fungsi TCP. Di antaranya yang pertama yaitu melakukan pengiriman file terenkripsi. Yang kedua melakukan remote login pada komputer lain meskipun jarak jauh. Yang ketiga mengirim dan menerima komputer mailing. Dan yang keempat melakukan fitur name server. Kemudian ada keuntungan dari TCP sendiri, di antaranya yaitu yang pertama TCP adalah protokol yang bisa diarahkan. TCP membantu bekerja secara independen dari sistem operasi. TCP mendukung banyak routing berbeda, dan yang terakhir TCP memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Selanjutnya ada user diagram protokol atau UDP akan dijelaskan oleh teman saya itu Putri. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai user diagram protokol atau UDP. Jadi UDP socket menggunakan konsep connectionless, oriented, dan unreliable data transfer sehingga aplikasi yang dibangun dengan UDP socket tidak mementingkan ketepatan data, tetapi lebih mementingkan akan delay waktu pada saat proses pengiriman data. Selanjutnya ada karakteristik dari UDP. Yang pertama yaitu connectionless. Jadi pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Selanjutnya ada unreliable. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Selanjutnya, menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Header UDP berisi field source process identification dan destination process identification. Dan yang terakhir yaitu tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering.
Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Selanjutnya yaitu cara kerja UDP. Yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim dalam UDP header. Lalu, paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Selanjutnya, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Lalu, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data FTP klien. Poin 3 dan poin 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan oleh klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragmen tiap data yang masuk. Karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Lalu ada fungsi dan kelebihan UDP. Yang pertama yaitu fungsi IDP. UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama bisa diandalkan untuk bertukar data. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar, dan tidak membutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan, sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Dan kelebihan dari UDP yaitu hanya membutuhkan resource yang kecil, bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast, dan tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Selanjutnya ada perbandingan antara TCP dan UDP. Yang pertama yaitu pada TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan pada UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Yang kedua, pada TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, sedangkan pada UDP pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Yang ketiga, pada TCP tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan pada UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Dan yang terakhir, pada TCP mudah untuk digunakan, transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan pada UDP, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Selanjutnya ada ilustrasi gambar perbedaan antara TCP dan juga UDP. Selanjutnya, untuk demo dari TCP dan UDP akan didemokan oleh Rizal Zeri dan juga Rifki Zaidan. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan ilustrasi tentang TCP. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik, di sini saya mempunyai codingan TCP client dan server. Di sini saya akan mencoba menjalankan terlebih dahulu. Cara menjalankannya adalah kita buka filenya di mana, lalu kita klik CMD. Nah, di sini kita buka filenya, namanya tadi Python TCP server. Kita buka servernya terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, di sini waiting for connection. Jadi kita menunggu koneksi dari klien. Sekarang baru kita buka kliennya. CMD, kita buka file kliennya. Python TCP client.py. Nah, di sini kita akan masukkan nama dan dimnya ya. Oke, baik. Saya akan masukkan nama saya sendiri, itu Siri Subakti, dengan NIM 24060120162. Selanjutnya ada Muhammad Rifki Zaidan 240601201130135. Selanjutnya ada Aulia Khairunisa Putri
0.01213. Selanjutnya ada hansnya para Mesti Ahmad dengan NIM 2406012014013. Oke, baik. Di sini sudah masuk ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan alurnya sekaligus jalan codingan. Yang pertama kita harus pahami dulu yang namanya server ya. Jadi di sini untuk codingan servernya adalah kita pertama lakukan import socket dan sys. Nah, selanjutnya di sini socket itu merupakan sebuah kita akan membuat TCP/IP terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita menyimpan variabel server address dengan nama localhost dan portnya 10.000. Nah, selanjutnya kita print server address tersebut, lalu kita buat sockbind itu untuk menggabungkan atau menyatukan antara localhost dan portnya. Selanjutnya kita socklisten. Jadi socklisten ini berguna untuk memungkinkan server untuk menerima koneksi. Oke, lalu while true di mana kita menunggu koneksi. Nah, waiting for connection. Lalu di sini kita punya variabel connection dan client address. Sama dengan sock.accept. Jadi sock.accept itu kita berguna untuk menghubungkan koneksi ya antara client address dan connection-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan try print connection from. Oke, di sini client address. Nah, kita data sama dengan connection received 2000. Ini tuh kayak merupakan 2000 karakter ya. Nah, print received data. Jadi kita akan melakukan print data yang diterima, data yang dikirim pakai datanya. Nah, jika datanya masih ada, maka dia mengirim kembali ke klien connection.sendal data. Jadi sendal data itu maksudnya adalah kita mengirim pesan menggunakan paket data. Nah, lalu jika datanya sudah tidak ada, maka tidak ada data. Lalu kita print client address-nya. Lalu kita break, finally connection.close. Koneksi sudah berhenti. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya. Jadi yang pertama itu di sini kita punya inputan nama NIM. Rizal Zeri, Muhammad Rifki, Aulia Putri, dan Hasna. Nah, di sini tertera bahwa pertama TCP itu kan kita mengirim atau meminta request baru dari server itu menerima. Nah, jadi kita Rizal Zeri sebagai dahulu, terus di sini kita menerima. Lalu yang kedua ada Ricky Zaidan, kita menerima. Jadi kayak satu persatu gitu, nggak langsung semuanya gitu. Nah, di sini sudah terlihat di sisi klien. Jadi kita menerima, lalu kita kirim balik kliennya, kirim balik datanya, lalu kita terima Ricky Zaidan dan seterusnya sampai ya tidak ada data dari alamat IP tersebut. Itu gambar umumnya. Kalau di sini dari codingan kliennya adalah seperti biasa ya. Tadi mana sih? Ini TCP klien. Oke. Di sini kita lihat import soket dan lain-lain. Nah, kita membuat TCP soket seperti biasa dan kita hubungkan soketnya ke port seperti biasa sama localhost 10.000. Nah, di sini kita akan mengirim datanya. Kita mengirim data berupa data listnya, lalu kita masukkan nama dan NIM. Nah, kita looping datanya sebanyak 4 kali karena kita mempunyai anggota kelompok 4 kali. Oke, data append. Nah, for J in range 0 sampai 4. Jadi kita menyimpan S data, string data J. Nah, kita message batch S data itu kita akan mengubah batch data menjadi string gitu. Lalu kita loop look for responnya data retrieve, kita menerima data sebanyak 2000 karakter. Lalu retrieved data diterima. Oke. Selanjutnya akhirnya finally closing socket. Jadi seperti itu ya, teman-teman pemirsa. Jadi kita habis mengirim, kita terima, mengirim, jadi kayak satu persatu gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari pembuktian teorinya ya. Jadi di dalam karakteristik TCP, lah di sini ada reliable, connection oriented dan lain-lain. Di sini kita akan buktikan satu persatu ya. Oke, sebentar ini ke bawah dulu. Nah, reliable, data ditransfer ke tujuannya. Jadi sini sudah sesuai ya karena apa yang kita kirim di atas ini masuk ke tujuannya. Nah, masuk ke tujuannya itu data diterima dan seterusnya. Berarti ini sudah sesuai. Connection oriented, proses yang berjalan pada besar ini harus melakukan negosiasi terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita sebenarnya kita melakukan negosiasi, jadi kita anggap di sini tuh bahwa negosiasinya sudah berhasil. Jadi kita langsung bisa mengirim.
Seperti itu. Jadi ini sudah sesuai juga full duplex. Jadi untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur masuk dan jalur keluar. Jadi di sini jalur masuknya adalah kita memasukkan sebuah inputan, lalu jalur keluarnya adalah ketika inputan sudah selesai, maka dia tidak ada data dari ini. Dan dia akan menunggu koneksi lain gitu. Oke, selanjutnya adalah memiliki layanan flow control. Jadi TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus dan membatasi jumlah waktu. Jadi dia itu mengirim secara terus-menerus gitu. Jadi habis delivery dia kirim terus diterima, lalu mengirim ke Zaidan terus diterima lagi. Jadi itu mengirim secara terus-menerus gitu satu persatu. Jadi ini juga sudah sesuai. Dan ini melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi, mengirimkan paket secara one-to-one. Nah, seperti yang dijelaskan tadi adalah kita mengirim paket itu secara satu persatu. Seperti itu, tidak langsung semua nama dan NIM kita terima, tapi kita mengirim satu persatu nama dan NIM-nya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah karakteristik TCP yang sudah ada di teori itu sudah terbukti semuanya benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari UDP akan dijelaskan oleh teman saya Rifki Zaidan. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UDP. Nah, ini sebelumnya sudah saya buat dua file terkait dengan UDP. Ya, maaf, lupa share screen bentar. Nah, ini udah ada filenya tentang UDP. Yang pertama kita run dulu server dan kliennya UDP. Caranya itu Python UDP s1.py. Nah, di sini server udah siap untuk menerima pesan. Oke, selanjutnya kita buka lagi CMD. Kita run kliennya. Caranya itu Python cpc1.py. Nah, ini menerima inputan. Inputannya masukkan nama dan NIM. Karena sebelumnya kelompok kita 4 orang sudah kita desain untuk dimasukkannya itu 4 nama dan NIM. Ini bisa diubah menyesuaikan nanti ada berapa orang di kelompok. Nah, ini yang pertama anggota kelompok pertama itu ada Rizal Jari Subakti dengan NIM 24060120130062. Nah, sebelumnya juga udah kita tulis formatnya itu nama underscore NIM untuk memperjelas saja dan mempermudah. Nah, halo Muhammad Rifki Zaidan 240601201300. Oke, selanjutnya Aulia Koirunisa Putri 24060120130054. Ini selanjutnya Hasna Paramesti Ahmad 24060120140130. Nah, ini hasilnya klien mengirimkan 4 nama itu Rizal Jeri, Muhammad Rifki Zaidan, Aulia Koirunisa, Hasna Paramesti. Lalu ini menunggu untuk menerima. Lalu selanjutnya akhirnya diterima atau received statusnya dengan seperti terlihat pada layar. Nah, selanjutnya di server juga tadi kan terakhir itu waiting ya. Selanjutnya udah masuk receive 145 bytes from servernya. Nah, ini udah masuk 4 nama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas ke codingannya. Yang pertama ini UDP S1 atau UDP server 1. Nah, yang pertama ini socket ini merupakan sebuah codingan atau sebuah kode untuk membuat UDP-nya. UDP socket localhost dengan port. Nah, ini sebelumnya sudah diimport socket sehingga codingannya seperti ini. Lalu setelah berhasil dibuat, ini kita bind atau kita sambungkan dari socket ke port dengan server address. Server address ini yang menghubungkan localhost dengan portnya ini. Nah, lalu selanjutnya ada sistem stderr. Nah, ini merupakan variabel bawaan dari socket hasil import
SYS ini atau sistem. Ini starting up-nya on server address-nya yang udah tadi di declare sebelumnya. Lalu ini sockbind untuk menyambungkannya. Lalu masuk ke loop. Ketika masuk ke loop, sebelumnya ini print-nya itu untuk memberitahu awalan port awalan sock.bin yang menghubungkan soket yang sudah dibuat dengan server address. Lalu masuk ke loop while. Ini kita pakai true, while true. Di sini sistem menunggu untuk receive message atau kalau bahasa Inggrisnya waiting to receive message. Nah, ini data, address dua variabel tapi memiliki satu isian yang sama. Jadi sock.receive from. Nah, ini yang menerima dari yang sudah tadi desain. Lalu ini printnya untuk pembaca. Ini menerima berapa bytes dari panjang data yang dikirim tadi, yang di sini sock.receive from. Lalu from-nya from address seperti itu. Nah, itu untuk menunjukkan berapa hasil yang diterima, berapa panjang bytes dari address. Lalu yang selanjutnya if data ini send untuk mengirim sock ke data dan address sehingga memungkinkan untuk mengirim respon balik seperti itu. Nah, lalu ini kliennya. Kliennya di sini yang pertama kita from email import message, lalu import socket dan import system atau SYS. Yang pertama ini kita create UDP socket. Nah, sock sama dengan socket ini seperti sama di server untuk membuat UDP socketnya. Lalu server address localhost portnya sekian. Lalu di sini ada anggota 1 sampai anggota 4 list kosong. Itu untuk nantinya memasukkan nama name di sini. Nah, kenapa kita desain 4? Karena anggota kita ada 4. Yang seperti tadi sudah didemokan sebelumnya. Jadi anggota 1 append nama name 1, string input, dan seterusnya sampai anggota 4. Lalu anggota baru itu fungsi untuk menggabungkan 4 list. Lalu join anggota ini untuk new line, join anggota baru yang nantinya juga dipakai buat itu. Lalu message ini bytes-nya yang tadi udah diimport from email import message, ini kita masukkan lagi di sini. Nah, lalu send data. Ini printnya seperti yang tadi udah dijelaskan, stderr ini untuk membaca. Dan ini sending, join anggota yang tadi sudah diinput di atas. Lalu sendnya sock send to message dan server address. Ini untuk send datanya tuh. Lalu ini untuk receive responnya. Yang pertama membaca waiting to receive atau menunggu untuk menerima. Nah, ini data dan servernya menerima dari sock. Lalu di print dan ini hasilnya, hasil respon yang diterima. Lalu ini closing socketnya, finally closing socket. Jadi artinya sock di close seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini, ada 2. Oh, saya kecilin dulu sebentar. Nah, kali ini kita buktikan dengan karakteristiknya yang tadi sudah dijelaskan di PPT. Nah, ini karakteristik UDP. Yang pertama connectionless. Mana sih buktinya? Ini pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi. Yang artinya pesan-pesan UDP ini langsung, nggak perlu negosiasi koneksi antara dua host. Makanya di sini kita nggak lihat host itu, kita langsung mengirimkan pesan-pesan UDP. Lalu yang kedua, unreliable. Ini pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan. Nah,
Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Jadi ini nggak ada urutannya, ini bebas saja karena dikirimnya satu kesatuan. Beda sama TCP tadi, sekali kirim sendback, sekali kirim sendback, jatuhnya semacam tektok gitu. Tapi kalau UDP ini enggak. UDP ini bebas ngirim baliknya yang mana aja. Tapi di sini kebetulan sama urutannya, jadi nggak masalah. Yang ketiga, karakteristiknya itu menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi. Nah, UDP ini menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Nah, header UDP itu berisi file source, proses identification, dan destination proses identifikasi. Nah, jadi salah satu karakteristik UDP ini adanya mekanisme untuk mengirim pesan. Seperti yang tadi kita lihat di sini, yang pertama sending message. Itu kita sendingnya memakai message-nya itu data nama name kelompok kita, lalu bisa di receive. Ini membuktikan karakteristik UDP. Di sini di send, di sini diterima. Seperti itu. Lalu tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering. Jadi yang artinya ini dikirimkan secara langsung, nggak satu-satu, tapi semuanya secara langsung sekaligus dengan data yang diterima atau data yang ingin dikirimkan, seperti itu. Nah, itu mungkin karakteristik UDP. Nah, selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan demonstrasi barusan, demonstrasi TCP dan UDP yang sudah dilakukan oleh kami, karakteristik keduanya sudah sesuai dengan teori. TCP yaitu reliable, connection oriented, full duplex, memiliki layanan flow control, serta melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Sedangkan UDP bersifat connectionless, unreliable, menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi, dan tidak menyediakan mekanisme penyanggahan atau buffering. Itu kesimpulan dari demonstrasi kami barusan. Dengan ini juga kami mengakhiri presentasi kelompok kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.